Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pangeran Kesiangan. Kali ini kita akan melanjutkan restorasi pemancar tabung tahun 1984, yang mana pemancar ini saya dapat di online dari wilayah Kebumen. Pemancar ini berasal dari wilayah Kebumen. Oke, sebelum saya jelaskan mengenai pemancar ini, kita coba dulu, kita tes dulu keluarnya berapa watt sih. Kita on, kita perhatikan 100 miliampere. Di sini kita hampir 20 watt, 19 watt dah. Jadi video ini agak terpotong, jadi gini saya singkat, tapi akan saya jelaskan secara detail karena sebetulnya videonya full saat saya mengadakan perbaikan, tetapi video tersebut hilang karena komputernya rusak. Jadi akan saya jelaskan secara detail. Saya berusaha untuk menjelaskan secara detail. Oke, pemancar ini saya matikan dahulu. Ya, saya juga agak bingung nih menerangkannya dari mana, karena ada beberapa, ya banyak poin-poin yang saya rubah di sini. Oke, saya berusaha untuk menjelaskannya. Nanti bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Pertama, ini tabung 6AQ5. Dia kondisinya waktu saya beli kondisinya pecah, ini saya ganti juga dengan 6AQ5. Dan ini adalah 6BQ5. 6BQ5 ini kondisinya sih sebetulnya utuh, cuma saat saya cek kondisinya itu konslet di filamen dia. Konslet, jadi saya ganti ini 6BQ5. Dan ini adalah 12GB7. 12GB7 yang sebelumnya ini 6L6. Rencana awal sebetulnya pemancar ini akan saya hidupkan apa adanya, tidak ada yang perlu saya ganti untuk tabung dan lainnya. Tapi dikarenakan trafonya jebol, awalnya sebetulnya trafonya kan bagus ya, dikarenakan filamennya konslet dari tabung dripper sehingga trafo step upnya jebol, makanya trafonya saya ganti. Ini gak saya gulung sendiri trafonya. Trafo ini sebetulnya trafo step down. Trafo step down 10 ampere, bohong-bohongan. Yang saya beli cuma 122.000. Tapi yang saya suka dengan trafo ini adalah kawat tembaga murni dengan merek ini nih. Ini bukan kawat aluminium, ini adalah kawat tembaga murni. Ini trafo ini saya bongkar. Untuk sekundernya saya buka kawat sekundernya, lalu saya gulung ulang untuk khusus sekunder saja ya. Itu saya lilit dengan kawat 0,3 untuk mendapatkan pol yang tinggi. Satu pol itu berapa lilit sih? Nah, saat dibongkarlah kita hitung. Jadi misalnya yang dibongkar itu 0 sampai 12 pol, kita hitung di situ dia berapa lilit sih, untuk akhirnya kita mendapatkan untuk satu polnya berapa lilit begitu. Akhirnya saya gulung, saya tap, yaitu 250 pol dan 500 pol. Itu ini dia 250 pol untuk menggerakkan osilator dan 500 pol untuk menggerakkan dripper dan funnel. Dan karena ada masih ada rongga di sini, masih muat ya kawat untuk digulung. Akhirnya saya gulung terus
sampai full. Nah, itu didapat 600 volt. Tapi saat ini saya gunakan hanya 500 volt saja karena saya khawatir dengan tegangan yang tinggi ini parko besinya kurang mendukung gitu. Tapi untuk 500 volt ini masih aman. Untuk watt 20 watt katakan ini masih aman, tidak konslet nih parkonya. Bagus juga nih parko besinya. Jadi ceritanya seperti itu. Dan untuk elko akhirnya ini saya seri karena kan awalnya dia cuma 300 volt tegangannya, sekarang kan 500. Masuk elko bisa jadi 5,5 550 volt. Makanya elko nya saya seri. Ini dia, ini bekas TV. Terus kalian juga ini trapo untuk oscillator saya ganti karena kan yang aslinya itu saya khawatir groundnya dia nggak connect. Pernah saya ceritakan di video awal itu ya, untuk di bagian atas. Nah ini dia, ini sebelumnya miliampere ya untuk mencuning dripper. Cuma kalau pakai miliampere itu saya agak kesulitan untuk mencuningnya karena tuning yang jelek dengan yang tuning bagus selisihnya hanya sedikit gitu, dan dia goyang-goyangnya lama untuk berhentinya, jadi agak ribet. Beda dengan indikator ini, dia langsung berhenti seret gitu, seret, nggak goyang-goyang begini terus gitu, kita ribet tuningnya. Terus ini miliampere gak saya ganti karena sebelumnya ini cuma 100 miliampere, di sininya nih 100 miliampere. Ini saya ganti menjadi yang 300 miliampere seperti itu. Dan miliampere ini pun sempat bermasalah, dia konslet di ini dia, di kaki ini nih. Ini dia konslet ke sini, dia nembak karena baut ini dia menyundul dari plat ini input ini. Tapi pada tegangan 300 volt dia aman, pada tegangan 500 volt dia nembak. Nah itu saya mencurigai di screen, dia di screennya aslinya ini kagak pakai C. Nah sekarang screennya saya kasih C, jadi posisi sekarang udah aman. Oke, kita balik ya. Nah ini banyak perubahan di sini juga akan saya jelaskan. Nih dia screen yang di panel, dia kagak ada C-nya aslinya. Memang kalau pada tegangan 300 volt ya aman-aman aja, nggak terjadi konslet. Terus ini dia, ini trapo untuk filamen. Ini pun saya gulung sendiri untuk bagian sekundernya untuk mendapatkan tegangan 6,3 volt dan 12,6 volt untuk filamen oscillator di perdaan final atau panel. Ini trapo 3 ampere bohong-bohongan juga dengan merek yang sama dengan yang step up tadi. Ini pun tembaga murni yang saya suka. Kalau aluminium sordelah susah, dia dikeriknya langsung patah, nggak suka pokoknya. Terus ini kan ada tegangan ekstranya, itu saya nggak bongkar, saya untuk menggerakkan relay. Ini dia. Dan terus ini gak relaynya akhirnya diganti dikarenakan
pada awalnya saya mencari-cari terjadi konslet itu di mana gitu. Kadang konslet, kadang enggak gitu, di mana. Pas saya ganti relay ternyata masih terjadi seperti itu. Nggak tahunya pas diselidiki adanya di miliampere itu, konslet di miliampere. Jadi akhirnya sudah terganti relay, ya udahlah. Jadi sekarang saya rubah kondisinya, jadi yang terputus itu negatif bukan positif. Kalau pakai relay ini kan ya, waktu itu positif yang terputus. Kalau sekarang ini saya ganti relay, jadi yang terputus itu negatif. Jadi dari RFC oscillator inilah yang terputus, sedangkan ke ground. Jadi groundnya ini yang di relay. Nah, terus dripper gak masuk ke dari sini. Atau ada dripper masuk dari sini. Terus dari final juga masuk ke sini dia. Artinya kalau seperti itu, walaupun ini di panel di on, kalau dripper belum di on dia belum bekerja gitu. Ya bisa aja dari sini langsung ke ground pun, tapi kan kalau begitu dripper belum di on, panel di on, bisa bekerja dia. Bahaya begitu. Terus untuk parko, nah ini juga nih, saya pernah ketipu juga nih. Ini parko plastik terganti ya, akhirnya saya ganti karena saat saya cek bagian osilator kok nggak bekerja gitu. Padahal diputar begini bagus, diputar bagus, kagak ada masalah. Pas saya bongkar ternyata dalamnya itu plat dari aluminium dia nggak ikut berputar. Jadi hanya tuasnya yang berputar, walaupun dia mentok di setengah putaran gitu. Tapi dia dalamannya diem baik. Akhirnya saya ganti untuk parko plastiknya. Jadi ceritanya seperti itu. Ini dia tadi yang elko untuk final yang saya seri. Terus kayaknya udah ya. Ya nanti untuk apa namanya, relay yang bekas aslinya nanti untuk modulasi. Jadi modulasi masuk dari sini, tapi harus lewat relay, dia terputus saat standby. Jadi jangan masuk ke OT terus. Ini gitu switch apa namanya, tap itu macet, switchnya belum diganti. Jadi kabel masih awer-aweran di sini. Seperti itu. Jadi ini trafo yang saya gulung mono nol lah. Jadi nggak sete, ribet gitu. Saya kira mungkin demikian untuk sementara. Nanti saya infokan lagi. Nah ini tambahan nih. Oke. Jadi yang awalnya saya akan hidupkan apa adanya, akhirnya saya ganti ke 12 GB karena trafonya yang rusak seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi buat rekan-rekan yang mau merakit mancar dari tabung. Ada pertanyaan silakan di kolom komentar di coret-coret. Sekian, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.